Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kami harapkan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Bermanfaat dalam hal apa? Dalam hal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencari ridho Allah, mencari kasih sayang Allah, mencari belas kasihan dari Allah, maka marilah kita lihat adab-adabnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah adalah zat yang maha tinggi, yang maha besar, maha agung, dan maha segalanya. Maka ketika kita ingin mendekatkan diri, maka kita harus tahu adab dan tata caranya, agar Allah bisa menerima kehadiran kita. Adapun di dalam surat Maraqil Ubudiyah disampaikan ada beberapa syarat adab bergaul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya ada 14 macam. Yang pertama, hendaknya kita menundukkan kepala dan merendahkan pandangan. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita berdoa, menghubungkan diri kita kepada Allah itu harus dengan khusyuk, pikiran tidak kemana-mana. Yang ketiga, memperbanyak diam disertai dengan zikrullah atau ingat kepada Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, hendaklah engkau banyak diam karena hal itu bisa mengusir setan. Yang keempat, menenangkan anggota badan dari gerakan yang sia-sia, karena pada waktu itu dituntut khusyuk atau konsentrasi penuh, tunduk dan kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang kelima, kita dianjurkan untuk segera mematuhi perintah-perintahnya. Yang keenam, segera menjauhi larangannya. Yang ketujuh, sedikit menyanggah takdir. Apa yang kita terima, terimalah dengan ikhlas. Jangan pernah mengeluh, apalagi mencela kepada Tuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhaan. Jika engkau tidak mampu, maka terdapat kebaikan yang banyak dalam kesabaran atas apa yang tidak engkau sukai. Jadi kalau kita ada takdir apapun dari Allah, maka yang terbaik adalah kita sabar. Seperti firman Allah, qala Allah Ta'ala, anallahu la ilaha illa ana faman lam
yasbir ala balai walam yaskur linakmai walam yardo bikodoi fal yatlub robban siwak. Yang artinya, aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka siapa yang tidak sabar atas cobaanku dan tidak mensyukuri nikmatku serta tidak menerima keputusanku, biarlah ia mencari Tuhan selain aku. Itu Allah berfirman seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Ali Ad-Daqq rahimahumullah berkata, bukankah keridhaan itu apabila seseorang tidak merasakan cobaan, tetapi keridhaan itu adalah bila ia tidak menyanggah hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dari Asy-Syaikh Afifuddin Az-Zahid bahwa ketika berada di Mesir, ia mendengar tentang penyerbuan suku Tartar ke Baghdad, maka ia pun tidak bisa menerimanya dan berkata, "Ya Rob, bagaimana terjadi kehancuran ini, sedang di antara mereka terdapat anak-anak dan orang-orang tak berdosa." Kemudian yang ke-8, adab yang ke-8 adalah senantiasa kita dianjurkan untuk berzikir, yakni dengan lisan dan hati. Jadi tidak hanya pada lisan kita, tetapi hati kita juga berzikir. Zikir lisan dan zikir di dalam hati. Bukan lisan berzikir, tapi hatinya kemana-mana. Itu tidak disukai Allah. Maka yang terbaik lisan dan hati bersama-sama berzikir kepada Allah. Kalau kita ingin bergaul kepada Allah. Yang ke-9, adab untuk bergaul kepada Allah itu selalu memikirkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungannya. Nikmat dan tidak nikmat itu kita terima lebih banyak nikmatnya, ya. Maka kita harus bisa memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian adab yang ke-10 yaitu mengutamakan kebenaran di atas kebatilan. Jadi kita, tindak laku kita, omongan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, semuanya didasarkan pada kebenaran. Jangan melakukan yang batil, yang keliru. Kemudian adab yang ke-11, tidak mengandalkan manusia dalam segala keperluan, baik di waktu pergian maupun di dalam kota, karena manusia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak menimbulkan bahaya tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang ke-12 untuk bergaul kepada Allah yaitu tunduk disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati pikiran kita itu harus selalu tunduk disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-13, bersedih disertai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kecerobohan dalam beribadah. Kebanyakan melaksanakan enggan, kalau sudah melaksanakan kadang-kadang tidak sungguh-sungguh. Sementara kita tidak mempunyai rasa malu. Seharusnya kalau kita ingin bergaul dengan Allah dengan baik, ya, bertakwa kepada Allah dengan baik, maka kita harus merasakan seperti itu, malu terhadap ibadah yang kita lakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Adab yang terakhir yang ke-14 adalah tidak mengandalkan siasat dalam mencari penghasilan karena percaya pada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam berdagang, di dalam bekerja, kita tidak dianjurkan untuk menggunakan tipu muslihat, ya. Tidak dianjurkan untuk menggunakan siasat untuk mengelabui orang lain, tapi dengan kejujuran.
karena masalah rizki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita. Dan akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.